Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di sorga, we are just so thankful that you have brought us here to worship you together. kami sangat bersyukur karena Engkau membawa kami untuk menyembah-Mu bersama-sama di tempat ini. Again, we humbly ask for your presence to be with us. Sekali lagi kami memohon kuasa-Mu untuk bersama dengan kami. I pray that Lord, today's worship will be blessed by your presence. Kami berdoa kiranya ibadah kami dapat diberkati oleh kehadiran Engkau. We thank thee for all things. In Jesus' name we pray. Kami bersyukur atas diri-Mu ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Good morning and happy Sabbath to all of you. Selamat pagi, selamat Sabat. You know, I come from a health center that we always have many patients that come to us for treatment. Anda tahu saya memiliki pusat kesehatan dan kami memiliki pasien untuk penanganannya. And this treatment is not like hospital, they come for detox. Dan penanganan ini tidak seperti di rumah sakit, mereka datang untuk detox, program I khusus. remember there were many group of people say, after this detox, we'll go out, we'll eat, and after that, we'll come back and detox again. Dan mereka seringkali berkata bahwa setelah saya selesai dari tempat ini, setelah detox, saya pergi keluar dan saya akan melakukan apa yang saya lakukan seperti biasa. During the pandemic, there was a group of maybe 10 with beautiful ladies and men came, you know, and when they leave, they say, we're going for holidays. After holidays, we're going to come back for detox. Nah, setelah waktu itu pada masa pandemi ada 10 orang sekitar 10 orang laki-laki dan perempuan, mereka ingin pergi ke tempat berlibur dan mereka ingin detox. Today, people's holidays, they just wear out their body and after that they come for detox. You know? Mereka ingin melakukan itu lalu kemudian mereka detox lagi. You know, when people come to our place, I try to introduce to them, they only think about physical detox. But they don't know there is another detoxification of the heart. Seringkali mereka hanya berpikir detox secara fisik, secara jasmani, tapi mereka tidak memperhatikan detox dari hati, dari sisi nurani. They only think about, they want to look good physically, you know, they want their skin to be more beautiful, they want their colon to cleanse, liver to cleanse, yeah. But they don't know their heart is so dirty. Mereka hanya ingin melihat diri mereka secara jasmani saja terlihat cantik, mereka ingin bersih dari luar saja, tapi mereka lupa bahwa hati mereka kotor. We have many patients that can never get well until their heart are cleansed. Banyak dari mereka yang kemudian tidak mengalami perubahan sampai akhirnya diri dari hati mereka itu dibersihkan. In the ministry of healing, there's a chapter called mental heal. What is the title? It's all about mental health. And they say, Sister White say, 90% of sickness start from the brain. Dalam buku Ministry of Healing, Ellen White katakan bahwa semua yang terjadi 90% persentase yang ada dari penyakit-penyakit yang kita punya berasal dari pikiran. That is very serious, 90%. Itu sangat serius, 90%. So we decided in our health center, we got to spend a lot of time not only detox their body, but detox their heart and their mind. Itulah sebabnya dalam program kami, tidak hanya mereka melakukan treatment atau penanganan secara jasmani, tapi dari pikiran mereka, hati mereka. So, yesterday we talked about a merry heart work like a medicine. Kemarin kita berbicara mengenai hati yang gembira, selayaknya obat yang manjur. But a broken spirit will dry your bones. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. You know our bones. What does our bone do for us? Anda tahu tulang, apa yang tulang lakukan? Tulang berfungsi seperti apa tulang dalam tubuh kita? Our bones is very important. It give us movement. It protect our bodies. Yeah, it's very good. Tulang itu memberikan kita, dapat membuat kita bergerak dan ini sangat baik untuk tubuh kita. But one very important thing for the bone is that the bone marrow create blood for you. Yang terpenting adalah tulang itu memberikan sumsum tulang itu mengedarkan darah, ya, membantu peredaran darah. It's your factory to produce blood. Ini adalah pabrik yang menghasilkan darah ke seluruh tubuh. The Bible tells us the flesh, all flesh is in the blood. The life is in the blood.
Hidup itu berada di dalam darah itu sendiri. Our blood represents life. Darah kita merepresentasikan kehidupan. And the Bible tells us if you have a broken spirit, the bone will dry up. Itulah sebabnya ketika Alkitab katakan semangat yang patah, maka tulang itu menjadi hancur. Tulang If itu menjadi the patah. bone is drying up, what happened to the productions of the blood? Ketika tulang itu menjadi patah, apa yang terjadi pada produksi dari darah itu sendiri? So if you have a dirty heart, a broken spirit, that will dry up your bones, it will kill your life. Maka jika Anda memiliki hati yang patah, semangat yang patah, maka itu akan membunuh diri Anda sendiri. Tell me today, there are more happy people around or broken people around? Coba sampaikan pada saya, apakah di sekitar kita lebih banyak orang yang bahagia atau orang yang hancur? Last night in Jakarta, Kemarin malam di Jakarta, there are many people need medication to sleep. banyak orang yang memerlukan obat untuk tidur. There are many people depressed. Banyak orang yang stres, depresi. Why? Mengapa? If people ask you what is broke, yesterday I asked you what is a merry heart, right? Saya tanyakan pada Anda, apa itu hati yang gembira We say kemarin ya? merry heart is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. Nah, hati yang gembira itu adalah buah-buah roh yang tadi sudah disebutkan. Kasih, So what is sukacita, dan broken seterusnya. spirit? Lalu apa yang disebut, apa yang dimaksud sebagai semangat yang patah? If someone asks you what is broken spirit, Apa semangat yang patah itu? Roh yang hancur itu seperti apa? what will you say? Apa yang Anda katakan? Huh? What is broken Daging. spirit? Apakah daging? Apa itu roh yang hancur, semangat yang Hey, you patah? got to know. If you don't know how to hide, run away from broken spirit. Anda harus mengetahui itu karena tidak bisa kita keluar dari semangat yang patah kalau tidak mengetahuinya. So what is broken spirit? Apa semangat yang patah itu? You say? Ketidakhadiran buah roh. Okay. Oke? How do you describe broken spirit? Tapi apa yang Anda bisa jelaskan dari semangat yang patah? You want people ask you what is broken spirit? Apa semangat yang patah kalau orang tanyakan? Stressful life. Hidup yang stres, Okay. But this is too general. But what is ini that? terlalu umum. No motivation. Tidak ada These are motivasi, symptoms. No motivation. Feel sad. Feel depressed. These are symptoms. rasa stres, tidak ada motivasi, ini gejala, baru gejala saja. But what is broken spirit? Tapi apa semangat yang patah itu, roh yang hancur itu seperti apa? It is very important. Ini sangat penting. If not, you don't know why you are broken. Kalau tidak, kita tidak tahu kenapa saya bisa hancur, saya bisa patah. Let me tell you in the book of Saya ingin sampaikan, Galatians, buku Galatia, chapter 5 again. ayat 5, pasalnya yang kelima lagi. This that will cause broken spirit. Ini yang dapat mengakibatkan kehancuran dari roh. In Galatians chapter 5 verse 19, Galatia 5 ayat 19. talk about the work of the flesh. Berbicara mengenai perbuatan daging. The first four the Bible talk about that cause broken spirit is adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Galatians 5? Is it 5:19? Is it 19. 5:19? Ya, 1920, right? Yeah. Oke. 19. Ayat 20 dikatakan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Is it verse 19? Talk about adultery, fornication. Ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, 19. Adulterous mind, a mind that is fornicated. Percabulan, hati atau pikiran yang penuh dengan nafsu, hawa nafsu. Do you think we are living in a generation full of adulterous and fornications, uncleanness, and lasciviousness? Apakah Anda berpikir bahwa kita saat ini hidup di zaman yang penuh percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan bahkan juga berhala, penyembahan berhala? Yes or no? Apakah ya?
Today, whatever we see in social media, why attract people? Hari ini apa yang sebenarnya menarik perhatian orang? You think you will come out a video that everyone will come and line out and watch is doing about love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness. If you come out this movie, you're bankrupt. Di sosial media atau di film-film, apakah Anda melihat hal-hal yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera? Justru film-film ini membuat pikiran Anda rusak. Yes? The movie that come out has to be lustful. Hari-hari ini, film yang keluar harus penuh dengan hawa nafsu. And then it has to be violent. Dan itu harus mengandung kekerasan. It has to be spiritualism. Itu harus hal-hal yang spiritualisme. It has to be enviness. Harus penuh dengan keirian, kedengkian. It has to be strife, Dan penuh dengan kekerasan fisik seperti itu. heresy, fighting, everything. Pertengkaran, perseteruan. Banyak sekali. Every day people are watching such thing. Dan setiap hari orang menyaksikan akan hal-hal itu. Can you imagine with such mental that keep brainwashing every day? How can a person be happy? Dan Anda bisa bayangkan bagaimana pikiran kita setiap harinya dipertemukan dengan hal itu. Bagaimana kita bisa bahagia? You know, we are living in a adulterous world. Kita hidup pada zaman ini di tengah dunia yang penuh dengan kecabulan dan The kecemaran. world is very dirty. Dunia ini sangat kotor, sangat jijik. People don't dare to talk about this because we are very reserved. Banyak orang tidak berani membicarakan ini karena mereka ingin menyimpannya. But they found out that the biggest money in the internet, one of them is pornography. Tapi mereka ketahui bahwa salah satu untuk menjadikan perusahaan itu menguntungkan, memiliki banyak uang adalah dengan pornografi. If I ask you a question over here, how many of you have never seen a pornography before? Saya ingin tanyakan, bagaimana di antara Anda yang belum pernah melihat, menyaksikan pornografi sebelumnya? No, I'm not asking who have watched. Saya tidak menanyakan Who have siapa not yang pernah, watched. siapa yang tidak pernah. Or something that is lustful, something that is adulterous. Siapa yang tidak pernah melihat sesuatu yang penuh dengan hawa nafsu? Tidak pernah. You see? Tidak ada. K-pop Korean pop is very lustful. sangat berhawa nafsu. Yes? I don't know now what it is. The singer, whatever, they just create your passion to bring things out from your lustful thoughts. Mereka saat ini seperti ingin menarik pikiran yang bernafsu, penuh nafsu dari diri Anda. These are the things that give you broken spirit. Inilah yang menyebabkan semangat Anda, roh Anda patah. And you dry your bone. Dan ini bisa mengeringkan tulang. Here they say the flesh beside adulteries, it was about idolatry, witchcraft. You know, witchcraft is talking about spiritualism. Bahkan di sini katakan penyembahan berhala, sihir, hal-hal spiritualisme. I almost realized that today the world, all the movies, the music is all spiritualism. Semua film dan juga tayangan-tayangan di sana semua tentang spiritualisme. The dead and the alive can talk together, can live together. Hari-hari itu ya, orang mati yang bergentayangan itu bisa hidup dan kemudian berbicara satu sama lain. And then the Bible says variant. Variants, if I check the dictionary, is talking about disagreement and conflict. Perseteruan itu seperti konflik, saling bertengkar, menentang satu sama lain. This will create a broken spirit. Ini juga yang akan mengakibatkan semangat yang patah. Have you worked in your workplace that full of conflict? Apakah Anda pernah bekerja di tempat yang penuh dengan konflik, perseteruan? Have you even lived in a church that's full of conflict? Penuh dengan perseteruan di dalam gereja Anda, pernah Anda di sana? Disagreement. Ketidaksetujuan satu sama lain. And that can kill you, you know. Anda bisa terbunuh di sana. Emulation. What is emulation? It is try to exceed others. Try to fight. Who is better? Iri hati ya, percideraan. Iri hati itu siapa yang lebih baik dari yang antara lain? Are you living in a society that you must be the best? Apakah Anda hidup di lingkungan yang harus menjadi terbaik? Siapa yang menjadi terbaik di sana?
If you have an iPhone, I must have an iPhone. Oh, kalau Anda memiliki iPhone, saya harus memiliki iPhone. Not 11, must be 13. Tidak boleh 11, harus iPhone 13. You have a bigger house, I must have a big house. Kamu memiliki rumah yang lebih besar, saya juga harus lebih besar dari itu. You know, Anda tahu, some people always see the car I drive. orang-orang sering melihat mobil yang saya kendarai. I'm the president of Anon. Saya adalah ketua Enon. Everyone that come to Anon, they think I'm very rich. Mereka yang datang ke Enon berpikir saya ini kaya. They don't know that I'm a missionary. Mereka tidak tahu bahwa saya And that sebagai Anon don't belong misionaris. to me. Dan Enon tidak, bukan saya pemilik Enon. And every time when they see me drive a 24 years old car, they're like, what is this? Ketika mereka melihat saya mengendarai mobil yang usianya sudah 24 tahun, apa ini kata mereka? Do you think I have no temptation to drive like them? Anda pikir saya tidak memiliki pencobaan untuk mengendarai apa yang mereka miliki? When you live in a life to try to compare with each other, who have bigger car, who have better than, you try to exceed each other, this will create a broken spirit. Ketika Anda hidup di tempat di mana ada persaingan, perselisihan, Anda harus lebih baik dari orang lain. Ini yang menyebabkan semangat yang Because patah. you're never happy. Anda tidak akan pernah bahagia. The Bible tells us sedition. Sedition is rebellious and fighting spirit. Roh pemecah yang penuh dengan pertengkaran, perselisihan, adu argumen, pertengkaran. Personal opinions. You know? Opini pribadi satu sama lain. I tell you, these are the life that create a broken spirit. Ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan semangat When yang you patah. live in adulterous, watching things that is give you lustful thought, and if you're doing things that is fighting with each other, envy each other, trying to, these are the environment that create sickness, create a broken spirit. Ketika Anda menyaksikan atau hidup di tengah-tengah situasi yang penuh dengan hawa nafsu, perselisihan, persaingan, inilah yang menyebabkan semangat yang patah dan bahkan penyakit itu sendiri. During the pandemic, we have a couple that came and stayed with us for almost 2 years. Pada waktu pandemi, ada pasangan yang datang ke tempat kami, lalu menyempatkan 2 tahun. Berada di sana 2 tahun. Because they're nearby us during pandemic and they came every month, go back 1 week and come, Mereka datang setiap minggu, setiap bulan, datang dan pergi ke tempat kami. They're very rich. Mereka sangat kaya. They're 80 years old. Mereka 80 tahun. Okay? They are lawyers. They all their life, they're lawyer firms, they own property. Just very, very rich. Mereka adalah ahli hukum, mereka memiliki banyak properti hukum, mereka sangat kaya. So one day I sat down and talked to the old lady. Saya pada satu hari berbicara dengan wanita yang tua ini. So I say, hey, do you have siblings? Brother. Saya tanya, apa Anda memiliki saudara? Mungkin saudara laki-laki, perempuan? He said, I have a sister. Saya memiliki seorang saudara perempuan. Before I can ask anything about the sister, the next word that come from her mouth is, she says she's a demon. Saya memiliki seorang saudara perempuan dan dia berkata bahwa dia adalah seperti setan. Wow. I say, what happened? I hate her. Dia itu, saya sangat benci dia itu, saya katakan. Oh, she tell me all her problem. Dia ceritakan semua masalahnya pada saya. She don't have only problem with the sister, but she have problem with the husband. Dia tidak hanya memiliki masalah dengan adiknya atau saudaranya perempuan, tetapi juga dengan suaminya. Because the husband didn't live up to her expectation. Suaminya tidak hidup sesuai dengan keinginan atau ekspektasi dirinya sendiri. It's not that the husband got a second wife. No, she just hate her. She just hate him. Bukan karena suaminya pergi ke istri atau ke wanita lain, tapi saya atau istrinya ini benci dengan suaminya ini. She has this problem, a physical health problem that her bone cannot create enough blood for her. Dia memiliki masalah bahwa tulangnya itu tidak dapat memproduksi darah lagi. Every month she have to go to the hospital to transfer blood. Dan setiap bulan dia harus pergi ke rumah sakit untuk transfusi darah. She was a classic case that I saw in my eye.
that a broken spirit that dry her bone up, that she just do not have enough blood anymore. Inilah masalah yang sangat klasik yang saya bahkan lihat sendiri bahwa semangat yang patah dapat menghancurkan tulang. She was very sincere. She's a Catholic that she pray every day. Dia sangat tulus, dia adalah seorang Katolik yang setia, dia berdoa tiap hari. She put the sign in front of the room, say, "Don't disturb me until 9 o'clock because I'm doing my prayer to Mary." Bahkan dia menulis di tempatnya itu, di kamarnya, saya sedang berdoa, jangan ganggu saya. Itu seperti Rosario ya. Dia tidak boleh diganggu sampai saya selesai berdoa. She was a very fervent Catholic. They always go to Catholic to pray and pray. But she was so empty. Dia adalah seorang Katolik yang sangat bersemangat. Dia berdoa tetapi dia merasa kosong. The Bible tells us there was a similar person called there's no name. It's called a young rich ruler. Ada seorang di Alkitab juga yang memiliki karakter. Kitab kata bahwa dia ini adalah seorang pemuda, pemimpin yang kaya. Let me ask you, how many of you like to be at the age of 30 or 25 or 28 years old, young, and you are financially independent? You are so rich. Berapa banyak di antara Anda yang orang muda usia 28-30 tahun, Anda ingin menjadi sangat kaya? Nobody. Wow, Tidak ada. Amazing. Wow, luar biasa. No problem. These are all saints. Anda semua orang-orang suci. Holy people around. Semua Anda suci, tidak ingin uang. It's okay, I'm preaching the sermon to myself. Saya berkhotbah pada diri saya. Alright? This young rich ruler. They want it in the heart. So, this young rich ruler, he was rich. Orang muda yang kaya dan pemimpin ini, dia sangat-sangat kaya. He declared himself that he kept all the laws of God since when? Since like Hannah time. Young, he grew up keeping all the law. Dia mengatakan bahwa dia sendiri sangat-sangat suci karena dia sudah memelihara hukum Tuhan sejak dari kecil. He keep the Sabbath. Dia memelihara Sabat. He vegetarian. Dia juga vegetarian. He eat tofu. Dia makan tahu, saudara. Okay? Tahu tempe. And dress reform. Dia juga bahkan berpakaian dengan sangat baik, dengan rapi. He donate money. Dia menyumbangkan banyak He sekali have to doa. build church. Dia membangun gereja. But he felt emptiness. Tapi dia merasakan kosongan. He's not happy. Dia tidak senang, tidak bahagia. Then he saw Jesus. Dan dia melihat Yesus. Jesus owned nothing. Dia tidak memiliki apa-apa. Yesus tidak punya apa-apa. His power. Tapi dia punya kuasa. He give comfort. Dia kemudian miliki, He can comfort people. dia bisa mengubah orang. He have peace. Dia memiliki kedamaian. There's something that is in Jesus that he cannot have. Dia memiliki sesuatu yang orang muda ini tidak miliki. So he came to the master. He said, "Good master, Dia datang kepada Yesus, oh guru, tell me, sampaikan padaku. what should I do Apa yang harus saya to lakukan inherit eternal life?" untuk bisa memperoleh kerajaan surga yang abadi itu? Bible says Jesus looked at him. Alkitab katakan, Why call me good? oke, God is good, not me. Tuhan yang baik, bukan saya. If you want to go to heaven, keep the commandments. Jika kamu mau ingin surga itu, peliharalah hukum Tuhan. He said, "I've done that all my life." Semua saya sudah lakukan sepanjang hidup saya, dia katakan. And God said, Lalu kata Tuhan, "You really want to know?" Anda ingin tahu sebenarnya? Yes. Ya, saya ingin tahu. Okay. Okay. Sell all that you have. Jual semua yang Anda miliki. Give it to the poor. Berikanlah kepada orang-orang miskin. Come and follow me. Datang dan ikuti aku. When Jesus said that, Ketika Yesus katakan it itu, is like a nail through his heart. itu seperti paku yang menusuk hatinya. He didn't say a word. Dia tidak mengatakan satu kata pun. He know his real problem Dia tahu masalahnya yang sebenarnya. about money. Ini tentang uang. Bible say he go away sad. Alkitab katakan dia pergi menjauh. Brother and sister, reply me honestly. Tolong sampaikan pada saya sejujurnya. If just now you don't care, just reply me this time, okay? Jika Anda tidak peduli sebelumnya, sampaikan pada saya saat ini. Tolong katakan. Do you think Jesus is too much?
Apakah Anda berpikir bahwa Yesus terlalu berlebihan? Ask everything, man. Dia minta semuanya. Honest, be honest. Tolong jadi jujur di sini. Now God say, give me everything you have. Tuhan katakan, berikan semua yang ada padamu. Everything. Semuanya, kata Yesus. You think God is too much? Apakah Anda berpikir Tuhan berlebihan? Finally, they are very honest. Akhirnya Anda jujur. Wow. Good for you, man. Itu bagus. How many of, okay, ladies. Oke, perempuan. Ladies, can you please raise your hand? I just want to make sure you're ladies. Perempuan, saya ingin Ready? pastikan Anda perempuan. Tolonglah angkat tangan. Okay. Just few ladies around. Oke. Ada sebagian perempuan. di Answer sini. me, okay? Oke, wanita, tolong jawab. Will you marry a man that will not give you 100%? Apakah Anda ingin menikah laki-laki yang tidak ingin memberikan 100% padamu? He say, oh, wait. Oh, sabar. Jangan A emosi. man say, I will only let you have my 50% of my account. Oke, saya hanya berikan mungkin 50% dari akun And bank saya ya. I only give you 30% of my time. Lalu 30% waktu saya akan berikan. I will only spend like 3 days a week with you. Ya mungkin saya akan memberikan 3 hari dalam minggu The saya. rest, don't ask me what I do. Tapi sisanya jangan tanyakan pada saya apa yang saya It's my lakukan. private time. Ini adalah waktu pribadi saya. Don't check on me. Jangan mengecek pada saya, jangan lihat-lihat. Will you marry him? Apakah Anda menikahi orang ini? Tidak. Okay, how about 6 days a week? Oke, bagaimana dengan 6 hari? 6 And hari. 90% of the account. Dan 90% dari Not akun bank. 100%. Okay? 100% tidak, tapi 90. Okay, men. Let me Oke, ask you, laki-laki. men. Laki-laki. Tolong laki-laki jawab. Pria. Do you think the woman is too much? Pria itu berlebihan? Apa perempuan berlebihan, pria? Iya, kata orang. Men, Laki-laki, will pria. you marry a woman that will not give you 100%? Apa Anda ingin menikahi perempuan yang tidak 100%? Tidak. Woman, you think the man is too much? Apakah laki-laki berlebihan lah wanita? Also, Juga berlebihan. we're living in a confused world. Ini dia kebingungan Babel. Do you ini. see how selfish we are? Anda tahu seberapa kita ingin egois? We all realize Kita semua menyadari. in a happy marriage is 100% commitment. Dalam pernikahan yang bahagia, 100% kebahagiaan, 100% komitmen ada di heart. sana. Guarantee a 100% happiness. 100% komitmen dari hati menghasilkan 100% kebahagiaan. A 99% heart equal to complete destructions of marriage. 99% komitmen hati sama dengan 100% kehancuran dari pernikahan. Why God asked for everything? Kenapa Tuhan mengatakan semuanya? Because that's the only way for life. Karena itulah satu-satunya jalan untuk hidup. Because that's the only way for happiness. Itulah satu-satunya kebahagiaan. We human beings even expect each other for 100%. Bahkan kita manusia mengekspektasi menginginkan 100% dari satu sama lain. And when God asks us, we think that He's too much. Ketika kita berpikir ini apakah Yesus atau Tuhan berlebihan? You think God want everything from you? Apakah Tuhan menginginkan semuanya daripadamu? God will only take away the bad. He will not take away the good. Tuhan menginginkan untuk mengambil yang buruk, tidak yang baik. You know, you want a happy life? Anda ingin kehidupan yang bahagia? How many of us have experienced, always wanted to live a holy life, victorious life, but fail? Seringkali kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kekudusan, tapi kemudian kita gagal. How many of us have made so many promises for God, but you always break? Kita seringkali memberikan atau memberikan janji pada Tuhan, tapi kita kemudian mengkhianati janji itu. Every time you repented, you say, Lord, I hated this, but you repeated that again. Setiap kali kita meminta pada Tuhan, Tuhan saya membenci ini, tapi kemudian saya melakukannya kembali. Do you have that experience in your life? Apa kita pernah melakukan itu? You have promised God so much until you don't even dare to promise God anymore. Seringkali kita berjanji kepada Tuhan, tapi kemudian kita tidak dapat lagi berjanji pada Tuhan.
And you come to your point that you start doubting your own sincerity. Lalu kemudian kita sampai pada titik di mana saya kemudian diri sendiri meragukan. And then you Kehidupan come to a point that you're like, I don't know whether it's real. Lalu kemudian kita berpikir, apakah ini nyata, apakah ini betul-betul terjadi? Do you have this problem? Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Brother and sister, this is real. Saudara-saudariku, Do ini you know benar. why? Ini terjadi. Anda tahu kenapa? Listen to what Sister White say here. Apa yang Ellen White katakan? It's found in Step to Christ on a chapter called Consecration. Consecrate yourself. Dalam buku Kebahagiaan Sejati, dikatakan, kuduskanlah dirimu, consecrate. Sister White started saying the heart must be yielded to God, or the change can never be wrought in us by which we are to be restored to His likeness. Setiap hati kita atau seluruhnya dari hati kita harus diserahkan kepada Tuhan, sehingga perubahan itu tidak dapat menjadi lepas dari kita, karena kita akan direstorasi menjadi serupa seperti dirinya. The heart must surrender totally to God before change can happen. Hati kita, pikiran hidup kita harus diberikan kepada Tuhan 100% sehingga bisa direstorasi dan diubah kembali. Without 100% surrender to God, God cannot do anything. Sebelum itu diberikan 100% kepada Tuhan, Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa. Just like husband and wife, a boy-girl relationship, if the relationship is not 100%, you will not create trust and love. Seperti hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan, sebelum Anda memberikan 100% kehidupan Anda tidak akan memiliki kepercayaan satu sama lain. For us to have change in our life totally, it must take 100% surrendering. Untuk memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, kita memerlukan 100% penyerahan diri itu. Jeremiah chapter 29 verse 13 say, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, 13. God 13. say, ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with not 99% of your heart, not 50%, 100%, all your heart. Yeremia 29 ayat 11, ayat 13 katakan, ketika engkau memberikan hatimu seutuhnya, ketika engkau memberikan padaku seluruh yang engkau miliki, tidak hanya setengah, tidak hanya sedikit, itulah saat di mana Tuhan akan bersama memberkati kita. God say, you must search me with all your heart. Tuhan katakan bahwa kamu harus mencariku, memberikan dirimu kepadaku. A lot of people, they are so afraid they cannot have sin in life. Banyak orang yang sangat kehilangan, sangat putus asa untuk Yes or no? mencari kehidupan. So many people is so afraid to lose their sin. Banyak orang yang takut kehilangan karena melakukan dosa. Yes or no? Kehilangan dosanya. When we want to come closer to God, we're so afraid we're going to lose our bad habits. Ketika kita datang kepada Tuhan lebih dekat, saya takut bahwa saya bisa kehilangan kebiasaan-kebiasaan buruk. Just like a smoker, so afraid to not have the cigarette. Ketika seorang perokok takut untuk kehilangan rokok yang sudah dia konsumsi. Just like a drunken man, so afraid that they have no wine. Ketika seorang pemabuk yang takut untuk tidak memiliki alkohol yang dia minum itu. Same thing with us, we're so afraid that we have no sin in life. Seringkali kita juga merasa bahwa kita takut kehilangan dosa yang kita lakukan. Satan always come and fool us, saying that you come to God 100%, you're going to lose your life. Itulah yang setan tipu dari kita. Ketika kita tidak melakukan hal-hal yang baik, ketika kita akan kehilangan dosa yang kita sudah You have sayangi. no rock music to listen anymore. Tidak adalah musik rock yang didengar lagi. You have no K-pop to watch Tidak anymore. adalah K-pop yang disaksikan. You have no pornography anymore. Tidak ada lagi pornografi yang ditonton. Brother and sister, this is Saudara-saudariku, exactly a drug addict so afraid that they have no drug. inilah sebabnya kenapa orang yang pencandu obat-obatan narkoba Because we are takut karena narkoba hilang. Addicted to sin. Karena tagihan dosa. So how? Lalu bagaimana? Do you know we are very sick? Anda tahu kita sangat The sakit. Bible describes us very sick. We sick from top to bottom of my feet, man. Alkitab katakan kita sakit dari ujung kepala sampai kaki. The mental is so twisted. Pikiran kita sudah sangat tertipu, sudah sangat berbeda.
We are gila. You know what's Kita gila? crazy. It's Kita like- crazy. It's like a cancer patient tell the doctor, don't heal me. Itu seperti dokter tidak bisa menyembuhkan lagi. I enjoy. Oh, dokter katakan tidak bisa disembuhkan lagi. I enjoy my cancer. Saya sangat menyukai menikmati kanker saya. Don't heal my heart disease. I enjoy my heart pain. Jangan sembuhkan serangan jantung saya sangat menyukainya. These are gila bia. Ini crazy. So I tell you, we are so afraid not to have sin. Kita takut untuk kehilangan dosa, tidak memiliki dosa lagi. We are controlled by Satan so much. Kita sudah dikendalikan oleh setan. We listen to Satan more than listen to God. Kita sering mendengarkan setan lebih daripada We Tuhan. believe Satan more than we believe God. Kita sudah lebih percaya pada setan daripada pada Can you Tuhan. imagine that? Anda bisa bayangkan itu? I'm talking to Christian. I'm not talking to the world. Saya tidak mengatakan pada orang lain, saya mengatakan pada orang-orang Kristen. That's why all the time we dare not give 100%. Itulah sebabnya kita tidak memberikan 100%. Christ in you. Wahyu Kristus di dalammu. The title is very nice. Ini yang ditulis di But how judul ini. many experience Christ in you? Siapa yang mengalami wahyu Kristus di dalammu? I'm talking about 100%, not just 100%, saya tidak katakan hanya setengah-setengah. not just 5 minutes in a day, Tidak hanya 5 menit dalam sehari. not just once a week Sabbath. Tidak hanya sekali dalam seminggu, hanya satu hari How sabat. many people have lived Christ in you 24 hours or 24/7? Siapa yang menghidupkan wahyu Kristus dalam dirinya 24 jam sehari dan setiap minggu, setiap hari. So many Christians are afraid to have 24/7 with God. Banyak orang Kristen yang takut untuk memiliki 24 jam dan setiap hari bersama Yesus. They think this will kill them. Mereka pikir ini bisa membunuh mereka. They think this will take away their enjoyment and the pleasures of life. Mereka berpikir ini bisa menghilangkan kenikmatan kesenangan dunia dari dalam They diri mereka. do not want to live a life without sin. Mereka tidak ingin hidup tanpa dosa. Just like a cancer patient do not want 100% cancer cure. Mereka itu seperti orang yang kena kanker tapi tidak ingin kankernya disembuhkan. These are crazy people. Ini adalah orang-orang gila. Brother and sister, we have been living in this crazy life. Saudara-saudariku, kita hidup di dunia yang sedang gila. You must remember, you must surrender all to God before a change can happen. Kita harus ingat bahwa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebelum perubahan itu dapat terjadi. You know, Sister White say, what is the greatest fight in our life? Anda tahu apa yang Ellen White katakan? Apa yang menjadi pertarungan besar yang ada di dunia ini? The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Peperangan melawan diri sendiri adalah pertarungan terhebat terbesar yang pernah dilakukan. The yielding of self, surrender all to the will of God, require a great struggle. Membutuhkan perjuangan usaha untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang sebenarnya. Our greatest fight is not against Satan, you know. Pertarungan besar kita bukan melawan setan. The greatest enemy is our own self, you know. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri. To yield ourselves to God, this take a great struggle. Untuk diri Anda menuju kepada Tuhan membutuhkan perjuangan yang besar. See, the great controversy between God and Satan is about who have the heart. Pertentangan besar antara Tuhan Yesus dan setan adalah siapa yang akan memenangkan hati itu. You know, ladies, when you get the man's heart, he'll do everything for you. Anda tahu laki-laki memenangkan hati perempuan, Anda melakukan semuanya. Trust me, man. Percayalah pada saya. It's just the power how you get the heart. Ini adalah tentang siapa yang bisa memenangkan And the man, hati if you ini. get the heart of the lady, she will die for you. Dan jika Anda memenangkan hati perempuan itu laki-laki, dia akan mati untukmu. Yes? Ya, It's about the heart. ini sebuah hati. And for us to yield ourselves, our heart to God, is the greatest struggle. Dan ini yang menyebabkan bahwa ini betul-betul hebat karena hati kita, diri kita pada Tuhan. The young rich ruler know the problem. He do not want to settle the problem. He do not want to be healed. He just walk away sad. Orang muda yang kaya ini, dia tidak melakukannya, dia hanya pergi dan menjauh dari Tuhan. There are so many Christians today know their real problem, but they do not want to settle with God. Banyak orang Kristen yang tahu masalahnya tapi tidak ingin menyelesaikannya. They rather carry the cancer cell forever.
Mereka ingin mengalami kanker setiap saat sampai selama-lamanya. That's why they find no power for their life. Itulah sebab mereka tidak memiliki kuasa dalam diri They sendiri. never enjoys victory over sin. Tidak pernah menikmati kemenangan dari dosa itu sendiri. And Satan always take control of them. Dan setan selalu mengendalikan dirinya. No, this is a terrible life. Ini yang menjadikan hidup mereka sangat Listen parah. carefully. Uncommitted relationship is the most terrible life you can live in. Hubungan tanpa komitmen yang tidak dikomitmenkan adalah hal yang buruk di dalam Do you kehidupan. know why there's so many divorce today? Anda tahu kenapa banyak sekali perceraian di dunia ini? Before they married, everything is nice. Sebelum mereka menikah semuanya baik-baik saja. Sorry to say this, Tapi maaf mengatakan ini, even when they fart, when they give, ketika kentut, when they buang put air angin, out, to them it smell good. itu tercium sangat harum di hidung mereka. But after marriage, Tapi setelah menikah, everything is smelly. semuanya bau. Why? Because they lose their heart. Karena mereka sudah kehilangan hati. You understand what I'm trying to say? Anda dapat When you poinnya? live husband and wife in a uncommitted relationship, that is the worst. We call it hell. Ketika suami dan istri hidup dalam hubungan yang tidak ada komitmen, itu seperti hidup dalam neraka. It's a life of pain, Itu adalah hidup yang penuh dengan penderitaan dan sakit. suffering, Penderitaan. sleepless night, Banyak sekali malam-malam yang kita tidak bisa tidur. broken. Hancur. Brother and sister, we Saudara-saudariku. have been living this kind of life with God. Not committed life. Ketika kita hidup dengan Tuhan, dengan komitmen yang kita miliki. No surrender to God. Tidak ada komitmen, tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan. But expect God to give you power. Tapi kita mengekspektasi Tuhan untuk memberikan kuasa. Expect God to give you victory over your problem. Meminta Tuhan untuk memperoleh kemenangan dari apa yang kita pergumulkan. Big problem. This is a big problem. Ini adalah masalah yang besar. You know, brother and sister, Saudara-saudariku, we're talking about very serious thing. ini adalah hal yang serius. Do you want to have victory over sin? Apakah ini memiliki kemenangan dari dosa-dosamu? You know, a drug addict will never understand until they get out of drugs and be free from drugs. Orang-orang yang kecanduan narkoba tidak akan mengerti sampai akhirnya dia A bebas smoker dari ketergantungan. will never understand until they stop smoking and get free from smoke. Seorang yang merokok tidak akan pernah mengerti sampai dia bisa bebas dari rokok itu. You will not understand how happy it is Anda- until you lose all your sin. You deliver from all sin. Then you realize how happy life will be. Anda tidak akan melihat, tidak akan mengetahui betapa bahagianya hidup itu sampai tidak ada lagi dosa, bebas dari dosa itu sendiri. Sister White say, if God take us without victory, go to heaven. Ellen White katakan, ketika Tuhan mengambil kita tanpa kemenangan dari dosa kita lalu masuk ke surga, It will be torture for us. itu akan menjadi siksaan. di You will ask surga. God to send you back. Anda akan minta Tuhan untuk kirim kembali ke dunia. It is the purity is just too much for you. Kesucian itu, kemurnian itu terlalu berlebihan untukmu di sana. You know, have you ever experienced when you gather around with some more spiritual people, when they only talk spiritual thing, you're like, man, can't they talk something else? Anda berpikir ketika ada sekumpulan orang yang suci, yang rohani, lalu kemudian Anda datang ke sana, kenapa berbicara tentang ini? Apakah bisa bicara yang lain, tidak rohani? Everything is about spiritual thing. Kenapa semuanya itu tentang hal-hal rohani saja? We ask you to pray 5 minutes. You don't know what to pray. Dia minta Anda untuk berdoa. Aduh, saya nggak mau berdoa. With this condition, you want to live forever with God? Dengan kondisi ini, apakah Anda mengekspektasi untuk hidup selamanya di surga? 5 minutes with God, you don't know what to talk. You want to live eternity with God, you must be crazy. 5 menit saja Anda tidak ingin berdoa kepada Tuhan, lalu Anda ingin hidup selamanya di surga, Anda bisa gila di sana. God must change this life before we go to heaven. Tuhan harus mengubah hidup kita terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Do you ke know the surga. day when you die, you lose everything but your character? Pada hari Anda mati, Anda akan kehilangan segalanya, tapi Anda tahu apa yang tinggal? Karakter Anda. When you wake up, Ketika Anda bangun, you're not like, who am I? Anda berpikir, wah, siapa saya? What is my name?
Siapa nama saya ya? No. Tidak. When you wake up, your mind came back to the same again. Ketika Anda bangun, Anda tahu pikiran yang Anda pikirkan. If you die in the day where your brain is full of lustful thoughts and envinations and fighting and all this and impurity, you wake up on the day of resurrection the same way. Itulah ketika kita berpikir yang buruk, penuh dengan kecemaran, penuh dengan percabulan, hawa nafsu, lalu kemudian kita ekspektasi untuk bangkit dan kita melihat hal yang indah, keindahan surga kemuliaan itu pada saat kebangkitan. You know, when you die in the day when you still enjoy pornography, you still enjoy, who is the richest, fashions, you wake up the same way. Ketika Anda mati lalu kemudian Anda bangkit dengan hal-hal yang masih tertempel di pikiran, pornografi dan hal-hal sebagainya, Anda masih sama seperti itu. So in this kind of condition, there's no way God can bring us to heaven. Itulah sebabnya tidak ada cara lain untuk Tuhan untuk membawa kita ke surga. God want to deliver us from sin before we go to heaven. Tuhan ingin membawa kita, menarik kita dari dosa sebelum Dia masukkan kita ke surga. Brother and sister, Saudariku, if you are tired of sinning and sinning again, and you want a victorious life, today, right this hour, I'm telling you how you're going to get victorious life. ketika Anda capek, lelah dengan dosa-dosa yang Anda miliki, saya ingin sampaikan sekarang bagaimana bisa berkemenangan. If you want to sleep, sleep on now. You want to sleep, sleep now. Ketika Anda mau tidur, tidur sekarang saja. You want to wake up now. Ketika Anda mau tidur, kita yang bangun, bangun sekarang. Just like God say, he that righteous will be righteous still, and he that wicked will be wicked still. Ketika Anda menjadi benar, Anda tetap benar, dan Anda yang jahat tetap jahat. Okay? You're all awake, good. Dan Anda semua bangun. You want to be righteous, right? Anda ingin benar. Right? The Bible, Sister White tells us, Elwat so katakan, many people fail in their life because they do not know the power of will. banyak orang gagal karena mereka tidak tahu apa kuasa dari kebebasan memilih. You know what is will? Anda tahu kebebasan memilih itu seperti apa? Will is a place where you decide what you want. Kebebasan memilih adalah keputusan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda That is called putuskan. choice, Itulah pilihan, keputusan. right? This is the most noble things that God has given to humanity. Inilah hal yang paling mulia yang Tuhan berikan kepada kita. And God requires the whole universe to respect the freedom of choice. Dan Tuhan menghendaki seluruh alam semesta untuk menghormati keputusan kebebasan memilih. No matter what God told Adam and Eve, do not eat the fruit of the knowledge of good and evil, but He respected them for their choice. Tidak peduli apa yang Adam dan Hawa pilih pada saat dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi harus dihormati putusan kepilihan itu. Satan cannot force you Setan tidak dapat memaksamu to make the choice. untuk memutuskan pilihan itu. God will also not do that. Dan Tuhan tidak juga akan melakukan It itu. has to be a freedom of choice. Itu harus menjadi kebebasan memilih. We call it the willpower. Itulah kuasa memilih itu. But after sin, this willpower has weakened so much that we're in control of Satan. Tapi setelah kejatuhan dosa, kebebasan memilih ini menjadi lemah dan kita dikendalikan oleh setan. So in this sinful body, this willpower has broken so badly, even though you know what is right and what is wrong, when you want right, you cannot do it. You know it's good, right? But you can't do it. Di dalam badan ini, itulah yang menyebabkan pikiran kita tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kita tahu itu jahat, tapi kita tidak melakukan apa yang baik. You know you want to eat healthily, but you know, but you can't do it. Anda tahu bahwa ini tidak dapat dimakan, tidak boleh makan, tapi Anda tetap lakukan itu. You know pornography is bad, but you are controlling to it. Anda tahu pornografi itu buruk, tapi sebenarnya saya dikendalikan untuk menyaksikan itu. You know lying is bad, but you just do it. Anda tahu berbohong itu buruk, tapi tetap saja Anda lakukan. You know selfishness, you know greediness, you know it's bad, but you can't control. Kita tahu bahwa ketamakan, keburukan itu sangat-sangat tidak baik, tapi sepertinya saya dikendalikan, kita dikendalikan. I hope all of you still know what is right and what is wrong. Saya harap kita semua tahu Okay. mana yang baik, mana yang jahat. But Satan is still trying to destroy this will. He's trying to destroy to the point that you don't know what is right and left. Tapi setan tetap menghancurkan pikiran kita sehingga kita tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat.
If Satan had reached to the point on your life that you don't even know what is right and left, then you're totally gone. Jika setan bisa mengendalikan kita sehingga kita tidak tahu mana yang kanan, mana yang kiri, mana yang benar, mana yang salah, kita akan hilang. We call it the point of no return. Itu adalah tempat atau suatu momen kita tidak bisa kembali lagi. They will call light darkness and darkness light. Itulah pada saat kita menyebutkan yang terang itu gelap dan gelap itu terang. Jesus said this kind of people is hopeless. Yesus mengatakan orang-orang yang seperti ini tidak berpengharapan. If you still know what is right and left, you know what is right and wrong, praise God. Amen. Ketika Anda tahu mana yang benar, mana yang salah, kanan dan kiri, puji Tuhan. But how do you gain victory? How do you gain the victory? Tapi bagaimana Anda memperoleh kemenangan itu? Now, Saat ini. you have the will. Anda memiliki kehendak. But do you have power? Pusat. Tapi Anda memiliki kuasa? Do you have power? Apa Anda memiliki kuasa? Why? Because it's already taken by Satan. Karena itu sudah diambil oleh setan. First, this is what Sister White tell us. First step. Ask God. Take from Satan back to him. Itulah sebabnya Tuhan berkata, minta kembali kuasa itu. Ambil dari setan, minta kembali You pada must say, Tuhan. God, please, I surrender my will to you. I don't want to give to Satan. I give it to you now. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan diri Anda, saya ingin minta kuasa itu, saya tidak ingin berikan pada setan. I'm talking to people that want 100% surrendering. Okay, if you do what this can only do if you want a total yielding. Okay, Ini hanya bisa terjadi jika Anda memberikan 100% seluruhnya penyerahan diri itu pada it Tuhan. is not about whether you can overcome. I'm talking about surrendering your will to God. Ini belum tentang kemenangan, belum tentang dapat melalui itu, tapi You cannot menyerahkan change your diri. heart. You cannot change your feeling. Okay, you Anda can tidak only dapat mengubah decide. hati Anda. You can only decide. Anda hanya dapat memutuskan, memikirkan putusan itu. So the first step, you say, God, I want to surrender all. I give my will to you. Kita berdoa, Tuhan, saya menyerahkan diri saya memberikan kebebasan memilihku hanya kepadamu. Okay, can you do that? Apa Anda bisa melakukannya? You're sleeping now. Apa Anda tidur? Can you Apa do Anda that? bisa melakukan itu? If you don't even have that power, then you're totally lost. Jika Anda tidak memiliki kuasa itu, Anda akan hilang. Okay. As soon as you surrender your will to God, God will say, let me think about this. No. God Ketika will, Anda memohon untuk menyerahkan diri Anda, lalu Tuhan berpikir, tidak kayaknya. God will take immediately back. Tuhan akan mengambil itu kembali. And Satan will be like, God, take it away from him. Okay? Tuhan akan mengambil itu kembali. Now. Saat ini. Then you say, how come I'm still struggle? Ah, I only give to God. Kenapa saya tetap selalu bergumul? Saya sudah mengambil lagi itu dari Tuhan. How come when I see all these things, I still like them? Kenapa saya masih menyaksikan hal-hal ini di sekitar saya? Listen, God only take your will. He did not take your feelings. Ingat, Tuhan mengambil kebebasan memilih itu padamu dan memberikan padamu. He did Dia not tidak take mengatakan, your habits. tidak mengambil perasaan dan kebiasaanmu dulu. He only take your will. Dia mengambil. And what did he do with your will? Dan apa yang dilakukan dengan itu? He empower your will. Dia akan memuatkan kau. So, let's say I got a problem with anger. Saya memiliki masalah, misalnya. When I Marah. go, I want to get angry, huh? Ketika saya sangat marah, apa yang terjadi ketika saya marah? Itulah pencobaan. But I remember I gave my will to God. Tapi saya ingat saya memberikan So you know what I nilai will saya kepada pray? Dia. Apa yang saya berdoa? I say, God, help me now. Tuhan, tolong saya. I will get angry now. Saya ingin marah ini, saya ingin marah. I will even kill that person. Saya mau bunuh orang ini. I cannot change my feelings. Saya tidak dapat mengubah perasaan saya. I cannot do anything. Saya bisa melakukan apa saja pada orang ini. But I gave my will to you. Tapi saya sudah berikan pilihan itu padamu ya Tuhan. When you pray like this, Ketika Anda berdoa seperti ini, the power comes. kuasa itu akan turun. See, sometimes I wonder, why don't God just do a magic? Saya berpikir seringkali heran, kenapa Tuhan tidak melakukan hal-hal magic saja? Do you like God to just give you a magic? You just, Anda wow, pikir Tuhan bisa melakukan hal magic lalu semua berubah? no struggle. Tidak ada Everything lagi. was good. Tidak ada pergumulan, semua baik-baik saja. Do you like that? Apa Anda suka itu? If God do that, you're a robot.
Kalau Tuhan lakukan itu, Anda seperti robot. What God is doing is to strengthen our will, because our will build our character. Apa yang Tuhan lakukan adalah memperkuat kehendak diri kita sendiri. God Untuk karakter kita. want to make us back to His image, that have intelligence to make decisions, the power to build your character again. Tuhan ingin mengembalikan gambarnya di dalam diri kita sehingga kita dapat memutuskan yang baik seperti apa yang dia lakukan. You know, in China, a lot of people take out their PhD, their master, useless, because they all ask people to take exam for them. Di Tiongkok, banyak orang mengambil PhD, S2, S3, tapi sebenarnya orang lain yang melakukannya untuk mereka. Because they got money, they ask people to do the PhD, or everything do for them, they get the certificate. Itu tidak berguna karena orang lain yang melakukan dan mereka yang tanda tangan seperti mereka yang sudah punya itu. God is not doing that. Tuhan tidak melakukan itu. God want to make solid children of God. Tuhan ingin membentuk anak-anaknya yang kuat, solid. So when you surrender your will to God, you give to Him. You know, sometimes I pray like this. Ketika Tuhan ingin memperkuat kehendak kita, saya berdoa seperti ini. God, you know I'm very lustful. Tuhan, Engkau tahu saya ini punya nafsu. I like to lust after women. Saya punya nafsu kepada wanita. I cannot promise you I don't do that. Saya tidak dapat janji untuk melakukan Because itu. my nature like that. Tapi sifat alamiah saya seperti itu. You understand? Anda dapat poinnya? But I surrender my will to you. Tapi saya menyerahkan diriku padamu. You help me. Tolong saya Tuhan. When you dare to pray like this, Ketika Anda berdoa seperti ini, you will see how much power will come to you. Anda dapat lihat kuasa yang besar itu kepadamu. Turn your Bible to James chapter 4 verse 7. Mari kita buka Alkitab kita dalam. I'm going to end soon, okay? Oke, saya akan berakhir segera ya. James chapter 4 verse 7. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Are you there? The Bible saying, when Satan come and tempt you, first what must you do? What must you do? Apa yang harus Anda lakukan pertama ketika setan mencobaimu? Go and fight Satan? Ketika Anda mencoba melawan setan? No. What's the first thing you do? Submit yourself to Apa God. yang Anda harus lakukan? Tunduklah kepada Allah. Then resist the devil. Lalu kemudian lawan setan. Then what will happen to him? Lalu apa yang terjadi padanya? He will free from you. Dia akan lari daripada. Too many Christians make the mistake when they are being tempted. They try to endure, man. I endure. Banyak orang Kristen gagal. Banyak orang Kristen lakukan, oh saya bertahan di sini, saya bertahan dalam dosa ini. Pencobaan. When that temptation to watch K-pop or whatever movie, don't want to watch. Banyak orang hanya bertahan, saya tidak ingin menyaksikan, tidak ingin nonton. Saya hanya bertahan, saya bertahan. Finally they watch. Akhirnya mereka nonton juga. Yes. Oh, I cannot. Raswa, you know Raswa? Get money to keep myself quiet, huh? Saya tidak bisa menahan suap. People tempt you if you're in any business, huh? Suap To dari be uang. dishonest. I cannot. Saya tidak bisa menahan uang suap ini, saya tidak bisa tahan. Rasuah. And you try to fight. 10,000 cannot. No. 10.000, I'm a Christian. 10 juta, saya tidak bisa tahan. Saya orang Kristen. Christian say 100,000. Oke, 100 juta misalnya. No, I cannot. Tidak bisa, saya tidak bisa. Lord, please. I cannot. Tuhan tolong. 1 million. Oke, 1 miliar. Okay lah. Oke, boleh. This is when you try yourself. Ini yang terjadi. The Bible say, when Satan present himself to you, when temptation come, what is the first thing you do? Ketika setan menghadang pada Anda, apa yang Anda harus lakukan? What? Apa? You see, Satan is doing everything he can to let you forget God. Setan mengusahakan apa saja untuk Anda lupa dengan itu. He want you to believe that God cannot help you. Setan ingin Anda tahu bahwa Tuhan tidak bisa membantu. You understand? Menolong. Judge you fight. I tell you, Saya sampaikan ini. you must first thing go to God. Yang harus Anda lakukan pertama adalah datang pada Tuhan. When you turn on your phone, Ketika Anda membuka handphone, something that tempt you now. Okay? ada sesuatu yang mencobaimu. If you say, ayah, Ini dia nih. just 1 minute only. 1 menit saja, 1 menit. You finish.
Anda sudah selesai di situ. Okay? Sudah selesai. But the first moment you turn to God, Tapi satu kali Anda datang kepada Tuhan, you say, God, Tuhan, Satan is getting me. setan sudah He's menyerangku. taking my heart. I really want to watch. Saya sudah memberikan hati ini, tapi saya ingin menonton. I really enjoy. Saya menikmati ini. Help me. Tuhan tolong saya. I'm going to watch now. Tolong aku ya Tuhan. Saya ingin menonton. Give my will to you. Saya berikan pilihan itu kepadamu. You think God will help you? Apa Tuhan akan menolongmu? Immediately, Seketika juga God is there. And Tuhan bersama. you see, you think Satan is afraid of you? Anda pikir setan takut padamu? You can go and do your bodybuilding. You can go and run a marathon. Anda Yeah. bisa pergi ke gym, berolahraga atau pergi maraton. You think Satan is afraid of Daniel? Apakah Anda pikir I setan think he's takut the denganmu? strongest person here. Apakah Anda pikir Anda orang yang paling kuat? We're nothing. Anda bukan siapa-siapa. But as soon as you submit yourself to God, the Bible say, Satan what? You know as flee, you know. Have you seen? When do you flee? Anda tahu meninggalkan itu kapan Anda kabur dari tempat? The Bible use the word flee. Tuh, Alkitab memberikan kata kabur, melarikan diri. You like Satan flee in front of you? Anda ingin setan melarikan diri daripadamu? If that day, Eve, when they saw the snake talking, Jika hari itu Hawa melihat setan berupa ular sudah berbicara, he said, God, what happened? dia berkata, Tuhan, Apa ini? Apa terjadi? Then the snake fly away immediately. Saya bisa pergi seketika. The problem is we linger around. Masalahnya adalah Hawa berkeliling. We just like, yeah. Masalah. Just like, we just stay there. Hawa, kita mungkin hanya bertahan di situ saja. That is when problem happen. Itulah ketika masalah terjadi. So brother and sister, Saudara-saudariku, you want victory over sin? Anda ingin kemenangan dari dosa? The first thing is to surrender your will to God. Yang pertama adalah menyerahkan Surrender kehendakmu your pada heart to Tuhan. God. Serahkan hatimu pada Tuhan. This is the way of joy and happiness. Inilah cara memperoleh kebahagiaan dan sukacita. You know, I'm going to end with this story. Saya akan mengakhiri dengan cerita ini. It was a story about a very sick lady. Satu True kali, story, okay? satu kali ada seorang wanita yang sakit. I went to this training by this old lady, 70 years old, blind. Ada di pelatihan ini seorang wanita yang 100% buta. It's called Makers Heal, the program. The program called Makers Heal. Oh, God is program a itu maker, He'll heal you. program itu disebut Make Us Heal. Jadi Tuhan yang menyembuhkan. Pencipta itu menyembuhkan. The Maker Heal. Kevin and Stephen came with me, right? We went to Thailand. Stephen dan Kevin juga pergi ke Thailand. This Bersama saya. lady, 70 years old, blind, cannot see. Wanita ini 70 tahun buta. She's very powerful. She's a Korean, don't speak English. Dia adalah orang Korea, tidak bisa berbicara bahasa Inggris. She born with a degenerated disease that she will get blind very easy, you know, because genetic problem. Dia lahir dengan kecenderungan tidak dapat melihat. Dengan So about 30 over years old, she realized she's getting worse, and she want to slow down the sickness. Pada usia 30 sampai 40 tahun dia kemudian menyadari bahwa dia ingin mengurangi masalah penyakit ini. Gejala penyakit. So she starts studying the spirit prophecy, ministry, healing, counsel, diet, and food, and all this to start changing her lifestyle. Lalu kemudian dia mempelajari roh nubuat dan kemudian buku Ministry of Healing dan lain sebagainya untuk mengubah gaya hidupnya. And she get better and better. Dia kemudian menjadi lebih baik hari ke hari. Then she feel that she need to help other people, Dan dia merasa dia ingin menolong orang lain. but she have no money. Tapi dia tidak punya uang. So what did she do is she asked the children to stay in one room
she vacate one room in her house. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengosongkan satu ruangan untuk anak-anak. Dia pindah, kemudian dia kosongkan satu kamar anak-anak. Then she go and tell the church member, everyone, he said, I am not doctor, I'm not nurse, but I only practice health. Dia mengatakan kepada anggota-anggota jemaat bahwa saya bukan dokter, saya bukan perawat, tapi saya ingin membantu. So, he said, if you have problem, sickness, you come to my house, I will cook for you. Jadi kalau Anda memiliki masalah, penyakit, saya akan memasak untukmu. We will exercise together. Kita akan berolahraga bersama. And I will tell you the love of God, Dan saya akan menyampaikan kasih Tuhan pada the forgiveness of God, pengampunan Tuhan itu. the victory that God wants to deliver us. Kemenangan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. You know what? Just starting one room. Dari kamar pertama, In 30 years, she has a health center that's big to receive 50 health guests every time. dari kamar pertama 30 hari saja, sudah 10 tahun. 30 tahun, 30 years, sudah ada sekitar sekali datang 50 sampai 60 orang datang. And people that want to come to the health center got to wait for 1 year. Dan orang yang mau datang ke health center ini harus menunggu 1 tahun. And what did she do? Nah, apa yang dia lakukan? No hydrotherapy because she had no people. Tidak ada lagi terapi ya, karena tidak ada lagi orang. She don't even have housekeeping. Dia tidak memiliki orang yang membersihkan. You come and stay, you clean the house yourself. Anda datang kemudian Anda membersihkan rumah itu sendiri. Alright? And people that come to her are all dying people. Dan orang yang datang kepada dia ini adalah orang-orang yang sudah mau mati. They're also sick. Mereka sakit. Most of them already done all the chemotherapy, already done the radiation, and they're still dying. The hospital say, go back to die. Orang-orang ini sudah mengalami kemoterapi, sudah melakukan banyak sekali pengobatan. Mereka sudah hampir mati dan rumah sakit katakan mereka akan mati. And they came to her. Dan mereka datang kepada perempuan ini. And the program, no doctor. Program ini tidak melibatkan dokter. Only this blind lady Hanya wanita yang buta ini. ask people to cook the food for them to eat, Meminta orang-orang untuk memasak. go for exercise, Lalu kemudian orang-orang ini akan pergi berolahraga. and then detox the heart. Dan membersihkan hati. Put away anger, Keluarkan amarah, bitterness, kepahitannya, any sin, clear it up. dan semua dosa-dosa dibersihkan. And live a conscience clear life. Dan menghidupkan kehidupan yang penuh dengan kebenaran yang berakal budi. I asked her, Saya tanyakan pada dia, so how many people get killed? lalu seberapa banyak orang yang sembuh? These people are going to die already. Mereka ini sebenarnya sudah mau mati. I asked one of my doctor friend, Satu teman saya tanyakan, teman dokter, he said if only 1% get well, it's already very powerful. jika 1% saja dari semua orang ini sembuh, itu sudah sangat luar biasa. Right? Because it's like they're hopeless already. Mereka sudah tidak ada harapan, mereka sudah mau mati. Of course, she only take in if they still can walk. Tapi dia tetap mengambil orang-orang ini karena orang ini masih bisa berjalan. They still can eat Mereka masih bisa makan, and they still can think. masih bisa berpikir. 3 criteria before you can come in. 3 hal sebelum dia masuk. There's still many people that are dying, waiting to die. They still can eat, still can walk, still can think. You know what I'm saying? Jadi orang yang mau mati saja masih bisa berjalan, berpikir, masih bisa makan. So I say, Mrs. Kim, Lalu saya tanya, Ibu Kim, how many people got well? berapa banyak orang yang sembuh dan sehat? I say don't exaggerate, please. Just tell me a conservative number. Ya, jangan melebih-lebihkan ya, tapi tolong sampaikan pada saya yang sesuai, yang tepat, nilai yang sekitar. You say, if carefully, at least, Jumlahnya ya sekitar setidaknya ada 50%. 50%. I almost pengsan, man. Wah, saya hampir pingsan, kelempet. 50%. 50% orang sembuh. She put up always every day testimony.
Dia memberikan kesaksian. Orang-orang memberikan kesaksian. about how they get well. Bagaimana mereka dapat sembuh? Everyone talk about cleansing of the soul, Orang-orang berbicara tentang membersihkan jiwa, mind pure, pikiran yang jernih, and how they surrender everything to God. dan bagaimana mereka ini menyerahkan diri pada Tuhan. 100% commitment. 100% And komitmen. you know how many? Anda tahu berapa? We always see power in love. Yeah? Anda tahu ada kuasa dalam kasih itu, ya? Yes or no? Ya kan? When a new girl and boy get together, when they have this kind of love, wow, they will do everything. Ketika ada laki-laki dan perempuan dalam hubungan, wah mereka ingin memberikan semuanya. They got so much energy, yeah? Ada energi hebat luar biasa di sana. There's so much to talk about, no stop one. No. Banyak sekali yang dibicarakan tidak berhenti. They smile all the time. Mereka bisa tersenyum kapan saja. Every problem is no problem. Tidak ada masalah dalam hidup mereka. Power of love. Kuasa kasih itu. If you don't enjoy, if you cannot find any human, it's okay. God say, come to me. Jika tidak ada orang yang bisa membantumu, Tuhan katakan datanglah padaku. Listen, if there's no 100% surrendering to God, there will be no power in change. Jika tidak ada yang memberikan 100% penyerahan diri itu, tidak ada. When you start doing this, you will start experiencing power. Ketika Anda mengalami ini, akan mengalami kuasa. This lady, this testimony that really impressed me. Kesaksian ini sangat menggugah saya. She's a Japanese. Dia adalah seorang Jepang kali She ini. got breast cancer. Dia mengalami kanker payudara. After surgery, she do her chemotherapy. She was well. Setelah operasi dia melakukan kemoterapi, dia sudah lebih baik. Many years later, it spread to the lung. Beberapa tahun kemudian itu menuju ke paru-paru. And she do all the treatment, she couldn't get well. Dan ketika dia mengalami banyak sekali penanganan, dia tidak bisa lebih baik. And she was dying. Dan dia sudah mau mati. So she decided, Lalu kemudian dia putuskan, when she heard that there's a Korea Makers Hill Center, she applied, she want to go. ketika dia mendengar ada seorang Korea yang memiliki pusat kesehatan, dia ingin pergi ke sana. So she went for 30 days. Dia pergi ke sana untuk 30 hari. For the 30 days, after 30 days, she didn't get well. Ketika 30 hari dia tidak membaik. She feel a bit better, but not well. Hanya sedikit membaik tapi tidak sehat. But one thing she learned, Tapi satu hal yang dia pelajari, to surrender all to God. untuk menyerahkan dirinya ke She Tuhan. learned the love of God. Dia belajar tentang kasih Tuhan. She cried so much because she realized how sinful she is. Dia menangis dengan menangis-menangisnya karena betapa berdosanya ia. He said the 30 days she realized one very important thing. Dalam 30 hari itu dia menyadari satu hal. She realized that she need to go back to say sorry to the husband. Dia sadar bahwa dia harus mengatakan maaf kepada suaminya. She said, before I die, I must ask my husband to forgive me. Sebelum saya mati, saya harus memohon ampun kepada Why? suami saya. Because she was so angry with her husband for more than 30 years. Karena dia sudah sangat membenci suaminya ini untuk 30 tahun lebih. She almost want to divorce the husband. Dia mau menceraikan suaminya ini. She have high standard. Dia memiliki standar yang tinggi. Husband cannot meet her standard. Seorang suami tidak bisa membuat standarnya sendiri. For the children's sake, she kept on with this marriage. Untuk anak-anaknya dia tetap mempertahankan hubungan dengan suaminya ini. She felt that she must go back to settle this problem. Dia sadar bahwa dia harus kembali untuk menyelesaikan permasalahan ini. So she shared, as soon as she reached Japan, Sesampainya dia ke Jepang, ketika dia pergi, she wait for the husband to come home that night. dia menunggu suaminya datang. And the husband came back early because she know that the wife, is back. Dan suaminya kembali lebih cepat dari tempatnya karena dia tahu istrinya kembali. She brought the husband and asked him to sit down. Dia bawa suaminya untuk duduk di hadapannya. He kneel down in front. Dia berlutut di hadapannya. He said, my husband, Dia katakan, suamiku, I'm sorry. mohon maaf. For these 30 years, Untuk I 30 have tahun. not been a good wife. 30 tahun ini saya tidak menjadi istri yang baik. I have too much expectation. Terlalu banyak keinginanku untukmu. I give you so much stress. Aku memberikan banyak sekali ujian kepadamu. I hate you. Saya membencimu. Please forgive me. Mohon
ampun, mohon maaf dari diriku. I promise you, Aku berjanji, whatever life I left right now, apapun hidup yang aku hidupi saat ini, I will love you. aku mencintaimu. I will serve you. Aku akan melayanimu. I will respect you. Aku akan menghormatimu. I will submit myself to you. Aku akan tunduk kepadamu. Wow, the husband hear all these things, the husband start to cry. Suaminya ini kemudian menangis. Both of them cry together. Dua-duanya sama-sama menangis. They found back their love. Mereka kemudian mengembalikan kasih itu. The lady said, when they found their love together, they solved their problem. A cancer, a tumor, like a baseball, start to melt like an ice. Ketika mereka saling mengampuni, saling mencintai kembali, kankernya itu kemudian mengecil setelah seperti bola baseball kemudian menjadi kecil seperti cair Until it's totally gone. hingga kemudian itu hilang sepenuhnya. Brother and sister, Saudara-saudariku, you might not have cancer, mungkin Anda tidak memiliki kanker, but we all have cancer of sin kita memiliki kanker and dosa. have not been 100% eradicated. Itu tidak dapat 100% dimusnahkan dari kita. I do not know what is your secret sin. Saya tidak tahu apa dosa kesayangan, dosa rahasia. I do not know what has been in your heart that has been controlling you that you're not giving up. Saya tidak tahu apa yang mengendalikan hatimu saat ini. But one thing I know, Tapi satu hal yang saya tahu, God has all the power to cleanse that sin. Tuhan memiliki kuasa untuk membersihkan kita. Are you willing today to say, God, I have been having terrible time. Apakah Anda bersedia untuk mengatakan bahwa Tuhan selama ini aku memiliki waktu yang susah. Right now, I give my will to you. Saat ini aku ingin memberikan kehidupanku kehendakku padamu. I want 100% cleanse. Aku ingin dibersihkan 100% ya Tuhan. The victory I never gained, I want it back. Aku ingin kemenangan yang tidak selama ini kumiliki, ingin mengembalikannya kembali. Is that your hope? Apakah itu harapanmu? If this is your hope, Jika ini I pray that harapanmu, you stand up aku ingin engkau berdiri. and tell God right now, Kita sampaikan pada Tuhan, Lord, Tuhan, I want to be delivered from all my sin. aku ingin engkau membebaskanku dari dosa. Sister White say, Ellen White katakan, the true joyous life of the soul is to have Christ form within you the hope of glory. kehidupan jiwa yang penuh dengan sukacita dan benar itu adalah ketika memiliki Yesus yang dibentuk dalam diri, dan itulah pengharapan kemuliaan itu. Do you want Jesus 24/7 in your life? Apakah Anda ingin Yesus 24 jam setiap hari, 100% time. 100% kehidupan? Then you will experience the happiest, joyful life. Dan Anda akan mengalami sukacita yang luar biasa dalam hidup ini. Never let Satan fool you that you don't need God to be happy. Jangan pernah dibodohi oleh setan bahwa Anda tidak dapat membuat Tuhan bahagia. He is lying all the time. Dia berbohong setiap saat. Believe in God. Percaya pada Tuhan. He is faithful and true. Dia setia dan benar. He promised, Dia janji, if you give 100% to me, I will give you a 100% life. jika engkau menyerahkan dirimu 100%, aku akan memberikan 100% kehidupan padamu. Is that your hope? Apakah itu pengharapanmu? Let's raise our hand to God today. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Say, God, Tuhan, take my heart. ambillah hatiku. I want 100%. Aku ingin 100% kehidupan ini. Please come into my heart. Tuhan, datanglah padaku dan hatiku. This is my prayer. Ini adalah doaku. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.